Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk kelas 9 kita lanjut materinya yang minggu lalu kita sempat libur. Oke, materi selanjutnya kita mengenai tentang Mikabano teks deskripsi atau dadaran ya. Kita mengenal teks deskripsi. Nah, kita tahu seminggu sebelumnya kita udah kasih materi ya. Jadi dadaran atau deskripsi adalah karangan anu eusina ngadadarkeun atawa ngabrehkeun kegiatan indera. Jadi karangan deskripsi adalah karangan yang isinya untuk menjelaskan atau menguraikan ya kegiatan kegiatan indera, kegiatan indera penempo ya, penglihatan, pendengaran, ngerasa, penyabak, penciuman, pangambe ya. Jadi minangka hasil pengalaman ya. Jadi dari hasil pengalaman. Ya, itu pengertian dari deskripsi ya. Nah, selanjutnya kita lihat ciri teks deskripsi. Nah, cirinya adalah jadi ciri teks deskripsi nyaeta mere gambaran anu rinci tina hiji objek anu diceritakeunana. Nah, jadi ciri teks dadaran adalah yaitu mengasih atau memberi gambaran yang rinci tentang objek yang akan diceritakan. Nah, itu gambaran deskripsi ya. Jadi kalau kita menggambarkan misalnya motor Vario adalah motor Honda. Nah, jadi dia cc-nya 125, bentuknya matic. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, itu digambarkan, diceritakan sejelas-jelasnya. Ya. Caranya bagaimana? Carana bisa dicirian ku ayana gambaran perkara hiji hal kalawan nuyu jeung kaayaan sebenarnya. Nah, jadi caranya adalah dicirian dengan adanya gambaran, ya, gambaran perkara yang berkaitan dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau tadi saya bilang ya, kalau ini motor Vario adalah buatan dari Honda, dia matic, cc-nya 125, warnanya merah, hitam ya, putih. Nah, cara makainya begini-begini. Nah, itu cirinya digambarkan. Ya. Jadi motornya ada, gambarannya ada, ya, jelas. Kayak itu cirinya. Selanjutnya wangun teks deskripsi. Ya, jadi ini adalah bentuk teks deskripsi atau dadaran. Sini ada kalau misalnya ada 6 ya, ada 6 bentuk teks deskripsi ya. Yang pertama adalah deskripsi ekspositoris. Jadi deskripsi ekspositoris adalah deskripsi yang anu ngukur hayang mere nyaho hiji hal kanu macana kalawan taya udagan sangkan gelar kesan nu tangtu dina diri nu macana. Jadi karangan deskripsi ekspositoris adalah hanya memberitahu ya, hanya mengabarkan atau memberitahu sesuatu hal kepada yang baca kalawan taya udagan ya, selain nggak ada maksud kesan tertentu. Dia hanya ngasih kabar aja ya. Jadi hanya ngasih kabar, hanya memberitahu, tidak ada maksud yang lain. Nah, yang kedua, deskripsi impresionistik. Jadi deskripsi ini adalah ngudak tujuan sangkan gelar kesan nu tangtu dina diri nu macana. Nah, jadi deskripsi impresionistik adalah jadi dia mengejarnya tujuannya adalah untuk memberi kesan kepada yang baca. Misalnya keadaan resep, takut atau geuleuh ya. Misalnya jangan lewat jalan yang situ loh ya. Situ kan ada pohon besar. Jadi kalau ada pohon besar nanti pasti ada hantunya. Nah, jadi itu kita memberitahu bahwa jangan lewat jalan itu yang ada pohon besarnya. Kenapa? Karena sieun, takut ya. Jadi itu kita ngejar gelarnya gelar kesan menyeramkan. Ya, itu deskripsi impresionistik. Jadi kita memberi kabar bahwa jangan lewat jalan yang ada pohon besarnya. Kenapa? Karena biasanya di pohon besar itu suka ada hantunya. Nah, jadi kesannya itu memberi orang tuh biar takut. Nah, mengabarkan, oh jangan lewat itu loh, ntar ada hantunya gitu. Jadi memberi kesannya itu takut ya. Jadi kalau yang tadi ekspositoris dia tidak ada, hanya ngasih tahu, oh kalau mau ke SGC nanti kalau dari Lemah Abang udah aja naik Patua. Nah, udah kabar aja ya. Oke. Yang selanjutnya ini ada deskripsi sugesti ya. Jadi deskripsi ada deskripsi sugesti adalah teks deskripsi anu nyiptakan daya khayal ya. Daya khayal atau imajinasi kepada nu macana ngaliwatan ungkara-ungkara pinilih.
pikeun ngagambarkeun ciri, sifat, jeung watak hiji objek. Nah, jadi karangan deskripsi sugesti adalah menciptakan daya hayal. Jadi yang menulisnya ini harus bisa menciptakan daya hayal atau imajinasi kepada yang baca ya melalui ungkapan-ungkapan yang dipilih untuk menggambarkan ciri ya ciri sifat dan watak satu objek ya. Misalnya nih dulu Kali Lemah Abang itu adalah airnya jernih ya. Jadi sebelum ada banyak perusahaan, Kali Lemah Abang itu airnya dulu bening ya. Jadi saya sering mandi, sering mancing ya karena saking beningnya gitu. Nah, itu jadi kita mengasih gambaran bahwa Kali Lemah Abang itu ada dululah itu sangat jernih. Nah, itu ya. Jadi kita oh iya ya, kalau dulu bening, kalau sekarang airnya kotor ya banyak limbah. Jadi kita memberikan sugesti. Nah, dulu tuh gini-gini ya. Ya. Itu deskripsi sugesti. Nah, yang keempat, deskripsi teknis. Nah, deskripsi teknis adalah teks deskripsi anu merelekeun identitas atau informasi ngeunaan hiji objek nepi ka maca bisa kenal karena objek nu didadarkeun nalika panggil langsung jeung objekna. Nah, jadi deskripsi teknis ini adalah deskripsi yang merelekeun identitas. Jadi dia yang menguraikan atau menjelaskan identitas atau informasi yang berkenaan hiji objek ya. Sampai ke yang baca itu kenal objek yang didadarkeun atau disampaikan ya atau diuraikan. Nalika panggil langsung jeung objekna. Nah, itu melalui temu langsung dengan objeknya ya. Jadi misalnya menciptakan tentang Kampung Naga. Kampung Naga itu adalah di daerah Singaparna, Tasikmalaya ya. Tempat itu kita kalau mau ke tempat Kampung Naga, kita harus melewati jalan yang mudun ya. Jadi jalan yang turun ke bawah. Ya. Oh, makanya disebut Kampung Naga. Jadi dia ada di sisi gawir ya, nagawir ya. Jadi di sisi jurang, makanya disebut nagawir. Jadi nggak ada istilah naga. Jadi karena dia di sisi jurang, nagawir ya. Orang Sunda itu bilangnya. Jadi jadilah ketelah Kampung Naga. Jadi kampung yang ada di bawah jurang ya. Jadi kalau mau ke Kampung Naga itu kita harus turun ya. Ya. Jadi melalui jalan tangga itu yang berbelok tapi turun ya. Ya, itu kita memberikan objek ya. Jadi objek yang kita sampaikan. Tapi kita pernah langsung melihat ya. Jadi kita nggak hayalan. Jadi kita lihat langsung ke lokasinya. Nah, saya pernah 4 kali atau 5 kali ke Kampung Naga. Jadi saya pernah tahu gitu ya. Jadi saya juga pernah ke sana. Jadi saya jadi Kampung Naga itu harus jalannya itu lumayan curam turun ke bawah ya. Itu ya deskripsi teknis. Nah, selanjutnya deskripsi tempat. Nah, deskripsi tempat adalah teks deskripsi anu nyantelkeun dadaran perkara hiji tempat karena kejadian atau hal anu diceritakan dina hiji objek. Nah, ini lebih enak lagi ya. Jadi dia menerangkan tentang suatu tempat ya atau kejadian atau hal yang diceritakan dina hiji objek. Jadi kalau kita menceritakan, SGC itu ada di Cikarang loh. Tempatnya enak tuh buat belanja ya. Jadi dia di situ sekarang sudah ada bioskop, ya, tempat bermain, terus tempat jual beli HP yang harganya agak grosir. Nah, kita terus menciptakan satu tempat. Cuman kita juga sudah melihat objeknya. Ya, jadi tempatnya ada, kita pernah datang, kita pernah beli barang di situ, kita pernah apa? Nah, kita ceritakan. Ya, jadi perkara di tempat karena kejadian atau hal anu diceritakan dina hiji objek. Itu ya. Itu deskripsi tempat. Nah, yang keenam, ini yang terakhir. Jadi deskripsi jalma. Nah, deskripsi jalma ini adalah teks deskripsi anu patali jeung dadaran objek anu mangrupa jalma. Ya, jadi teks deskripsi yang berkaitan dengan dadaran atau mendeskripsikan ya objek atau merupakan orang atau manusia. Jadi kita kalau menceritakan biografi seorang, kita harus tahu ya bagaimana nih kehidupannya dia dari awal ya sampai misalnya kita menceritakan tentang Pak Soekarno. Nah, kita harus tahu dia lahir di mana, dia sekolah di mana ya, sampai dia menjadi presiden itu bagaimana. Nah, kita harus tahu ya. Kita harus mencari bahan-bahan di mana ya mendapatkan objek tulisan kita. Jadi kita nggak hanya katanya di sini, nggak katanya di sini, nggak.
Jadi kita harus terjun langsung, kita riset atau penelitian, kita cari bahan-bahannya di mana. Dia lahir di Blitar, terus sekolah di sini sampai dia kuliah